Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali segala tugas dan pekerjaan kita hari ini 6 September 2021, marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu saya mengundang saudara, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 8, dikatakan demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika Paulus mengatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan, itu bukan berarti bahwa Paulus mau mentolerir tentang status dan kehidupan daripada orang jemaat di Efesus. Justru jika dikatakan di sini kata memang, itu mau menunjukkan keberadaan mereka sebelum menerima Injil Tuhan, mereka adalah kegelapan. Atau mereka sungguh-sungguh hidup di dalam kegelapan. Sebagaimana kita ketahui, hidup gelap adalah hidup yang dikuasai oleh dosa. Dan segala sesuatu, tindakan dan perbuatan-perbuatannya adalah melulu dikuasai oleh dosa. Dan itulah yang dilakukan oleh jemaat Efesus sebelum mereka mengenal Kristus. Mereka menyembah berhala, yaitu Dewi Artemis, di mana mereka melaksanakan ibadah untuk menyembah kuil tersebut, yaitu dengan memuaskan segala hawa nafsu dunia. Dan dalam kehidupan sehari-hari, hidup dalam kegelapan adalah hidup yang semau gue, sesuai dengan kehendak bebasnya, melakukan hal-hal yang jauh dari hidup terang. Sekarang mereka sebagai umat yang telah ditebus dan menjadi orang Kristen, Rasul Paulus menyapa mereka dengan mengatakan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Demikianlah perubahan hidup dari orang gelap dengan orang yang hidup di dalam terang Kristus. Bahwa dia tidak lagi kembali dengan cara pola hidup orang kegelapan, yaitu yang melakukan
kehidupan yang jauh dari kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Baik itu dalam gaya hidup maupun dalam perkataan-perkataan. Kalau selama ini mereka dalam perkataan kotor dan sembrono, suka-suka menyakiti hati orang lain, namun setelah mereka hidup di dalam terang Kristus, tentu saudara-saudara, mereka harus dapat menunjukkan pola hidup sebagai anak terang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ciri khas daripada anak terang, kalau kita perhatikan dalam ayat 9 dikatakan demikian. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Artinya dalam segala tingkah laku atau perilaku daripada anak terang, anak yang sudah hidup di dalam terang Kristus akan mampu melakukan kebaikan terhadap sesamanya. Demikian juga akan menjunjung keadilan dan menjunjung kebenaran dimanapun ia berada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita yang disapa oleh firman pada saat ini, tidak ubahnya sebagaimana Paulus menyapa jemaat Efesus, ini jugalah sapaan kepada kita, bahwa kita anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang telah diselamatkan dan diperbaharui oleh Kristus. Oleh karena itu, hendaknya segala kehidupan yang biasa diperlihatkan oleh manusia kegelapan dengan perilaku yang jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan, hendaknya itu semua kita tinggalkan. Sebagaimana nenek moyang kita orang Batak, saat mereka telah menjadi anak terang atau menjadi pengikut Kristus, mereka mampu meninggalkan segala sesuatu cara hidup, yaitu hidup dalam kegelapan, hidup dalam hasipelebeguon, semuanya itu ditinggalkan. Dan terang Kristus yang telah menerangi hidupnya, inilah yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saudara-saudara sebagai orang Kristen, orang yang hidup dalam terang Tuhan, harus dapat boleh dinilai, dilihat oleh orang lain melalui sikap, perbuatan, dan tindakan. Bahkan kata-kata yang keluar dari mulut seorang percaya atau orang yang hidup di dalam terang harus dapat memberikan kesejukan, memberikan sapaan berkat, dan dorongan sukacita bagi orang lain. Semoga saudara-saudara sebagai anak terang, hiduplah di dalam terang Tuhan dengan mewujud nyatakan dalam hidup kita
bahwa kita sudah diperbarui oleh Tuhan melalui firman terang Kristus itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga yang telah menjadikan kami menjadi anak-anak terang. Karena kami telah Engkau angkat menjadi anak-Mu dalam kerajaan-Mu. Biarlah ya Tuhan kami dalam hidup ini, kami boleh menunjukkan diri kami, hidup kami sebagai anak-anak terang. Dengan sikap, tindakan, dan perbuatan kami yang berkenan di mata Tuhan dan yang menyenangkan bagi setiap orang yang berhubungan dan bersosialisasi dengan kami. Kami kuatkan Tuhan untuk dapat menunjukkan melalui perkataan kami bahwa kami ini adalah anak terang dengan kata-kata yang menyejukkan, yang memberikan sukacita bagi setiap orang kapan dan dimanapun kami berinteraksi dan berbicara. Biarlah melalui ucapan kami selalu berkat yang menjadi keluar bagi setiap orang, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan boleh ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu dari anak-anak sampai lansia. Sertai berkati kami Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan hidup kami melalui berkat-berkat dari surga yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Berkati dan berikan kesembuhan Tuhan buat saudara-saudara kami yang menantikan kesembuhan karena mereka terpapar oleh sakit penyakit. Apakah itu karena sakit demam berdarah maupun sakit COVID-19. Bahkan sakit apapun yang diderita oleh setiap kami, kiranya Engkau menjadi penyembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.